Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Mukhtar dari kelas D menjelaskan tentang kuis 2. Pertanyaan, tentukan turunan implisit dari persamaan berikut. X Y dalam kurung X plus Y sama dengan 10. Nah, caranya dengan menggunakan aturan turunan untuk Y sama dengan DY per DX. Lalu kita kalikan dan hasilnya akan menjadi X kuadrat Y dalam kurung X plus XY dalam kurung X kuadrat sama dengan 10. Lalu masukkan perkalian turunan. Lalu pada perkalian turunan 2X dikali Y ditambah X kuadrat min Y aksen plus 1 kali Y kuadrat ditambah X dikali 2Y dikali Y aksen sama dengan 0. Y aksen ini karena nilai Y tidak memiliki turunan. Nah, selanjutnya kita keluarkan jadi X kuadrat dikali Y aksen ditambah 2XY dikurang Y aksen sama dengan min Y kuadrat dikurang 2XY. Selanjutnya Y aksen dalam kurung X kuadrat plus 2X sama dengan min Y kuadrat dikurang 2XY. Nah, setelah itu kita pindah ruas ini, jadi selanjutnya kita pindah ruas itu jadi Y aksen sama dengan min Y kuadrat min 2XY per X kuadrat plus 2XY. Nah, untuk nomor 2, tentukan persamaan garis singgung kurva 2XY kuadrat ditambah X kuadrat Y sama dengan 8 di titik 1,2. Pertama, kita menentukan nilai U dan V dan turunannya seperti di jawaban saya ini. Lalu ubah ke bentuk implisit. Nah, seperti ini. U aksen V ditambah U V aksen ditambah dalam kurung U aksen V ditambah U V aksen sama dengan 0. Lalu menjadi 2Y dikali Y ditambah 2X dikali 2Y D per X plus 2X dikali Y ditambah X kuadrat D per DX sama dengan 0. Nah, setelah itu akan menghasilkan menjadi 2Y kuadrat plus 4XY D per DX plus 2Y plus X kuadrat D per DX sama dengan 0. Selanjutnya dimasukin seperti ini dan dipindah ruas akan menghasilkan D per DX sama dengan min 2XY plus 2Y kuadrat per 4XY plus X kuadrat. Nah, untuk mencari garis singgungnya itu memerlukan nilai M. Nah, nilai M nya itu tinggal kita memasukkan rumus dan dimasukkan X nya 1 dan Y nya 2. Jadi nilai M itu adalah min 4/3. Selanjutnya persamaan garis singgung kurva menggunakan rumus Y min Y aksen sama dengan M dalam kurung X min 1. Tinggal dimasukkan angka-angkanya dan akan menghasilkan 4X plus 3Y min 10 sama dengan 0. Untuk nomor 3, gunakan definisi turunan untuk menentukan F aksen X, DF, dan DF aksen dari fungsi F X sama dengan X kuadrat min 5. Nah, untuk mencari turunan dari Fx itu kita menggunakan teorema seperti biasa. Teoremanya itu lim H mendekati 0 F dalam kurung X plus H dikurang Fx per H. Nah, tinggal kita kali-kalikan saja seperti ini dan disederhanakan, yang sama yang bisa kita coret. Selanjutnya H kita ilangin dan akan menghasilkan turunan yaitu 2X. Untuk menentukan DF dan DF aksennya, daerah fungsi untuk Fx X lebih besar dari 0, untuk Fx nya sama dengan X kuadrat min 5,
maka akan menghasilkan X di mana X lebih besar dari 0. X anggota bilangan real atau definisikan menjadi 0 dan tak hingga. Untuk df aksenya 2x, yaitu di mana X lebih besar dari 0, X anggota bilangan real atau 0 dan tak hingga. Untuk nilai fx, X lebih kecil sama dengan 0, df nya X kuadrat min 5, yaitu menjadi df nya X di mana X lebih kecil sama dengan 0, X bukan anggota bilangan real atau min tak hingga sampai 0. Selanjutnya yaitu ada daerah fungsi f aksenya yang sama dengan f aksen sama dengan 2x, df nya yaitu X di mana X lebih kecil dari 0, X bukan anggota bilangan real atau min tak hingga sampai 0. Selanjutnya untuk nomor 4, batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan min 1/3 x kuadrat plus px plus 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan real adalah, nah, yang untuk menjadi syarat kurva menjadi turun yaitu f aksen x lebih kecil dari 0 dan a lebih kecil daripada 0. Maka f aksen sama dengan min x kuadrat plus 2px plus p, dimana d nya ini lebih kecil dari 0 dan b kuadrat min 4ac lebih kecil dari 0. Nah, dengan menggunakan rumus itu 2p kuadrat dikurang 4 dikali 1, nah akan menghasilkan min 4, 1 dikali P lebih kecil dari 0. Nah, ini tadi akan menghasilkan 4P kuadrat plus 4P lebih kecil dari 0. Nah, ini kita sederhanakan. Setelah disederhanakan, kita rubah menjadi P dalam kurung P plus 1 lebih kecil dari 0. P nya itu 0 dan P itu min 1, yang artinya penyelesaiannya yaitu P lebih besar dari min 1 dan P lebih kecil dari 0. Nah, seperti gambar di sini, berarti ini nilai agar turun itu berada pada interval lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 0. Selanjutnya itu nomor 5. Pada grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3/2 x pangkat 2 min 18x plus 5 naik pada interval. Nah, kita menggunakan syarat fungsi naik yaitu f aksen x lebih besar dari 0, maka f aksen x lebih besar dari 0. Kita ubah menjadi 3x pangkat 2 ditambah 3x min 18 lebih besar dari 0. Nah, itu kita sederhanakan, kita bagi 3 menjadi x pangkat 2 plus x min 6 lebih besar dari 0. Lalu kita jabarkan, ini akan menjadi x plus 3 kali x dalam kurung x min 2 lebih besar dari 0. Nah, berarti x nya itu sama dengan min 3, x satunya x sama dengan 2, x lebih kecil dari min 3 atau x lebih besar dari 2. Nah, seperti pada di gambar ini, berarti x lebih kecil dari min 3 dan x lebih besar dari min 2 agar interval itu tetap naik.